Salam Om Swat. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Amka MSI dan Ibu Nurbaiti Rahmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kesadaran masyarakat. Yang terhormat Muhammad Rizaldi Azwa selaku ketua pelaksana. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Saudari Rizkiatul Ilahiyah, Windy Nur Ajijah, dan Kak Fitri SPD, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang hari ini berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Semoga kita selalu sehat sampai acara selesai. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul Sosialisasi Persiapan Orang Tua dalam Menyekolahkan Anak Berkebutuhan Khusus pada Layanan Sekolah Inklusif. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, foto bersama. Yang keenam, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, penutup. Untuk membuka kegiatan seminar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana
yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizal Diazwa selaku Ketua Pelaksana kegiatan seminar hari ini. Kepada yang terhormat, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, hingga pada pagi hari ini kita dapat berhadir via Zoom meeting ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Dr. Haji Amka MSI selaku mata kuliah pengampu dosen mata kuliah pengembangan kesadaran masyarakat. Yang terhormat Kak Fitri SPD selaku guru dari SDIT Al-Firdaus Banjarmasin, dan sebagai narasumber pada hari ini yang kami hormati juga Rizkiatul Ilahiyah dan Windy Norajijah selaku mahasiswa pendidikan khusus FKIP ULM, sekaligus narasumber hari ini yang kami hormati segenap rekan-rekan mahasiswa serta seluruh Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan khusus, yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi persiapan orang tua dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus pada layanan sekolah inklusif. Penyelenggara pada kegiatan ini ialah kelompok 1 dari mata kuliah pengembangan kesadaran masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 7 orang mahasiswa. Saya selaku perwakilan dari penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tiada terkira atas kesempatan yang diberikan. Kami berharap kegiatan webinar ini dapat bermanfaat bagi para pendengarnya, serta sebagai pembelajaran bagi kami khususnya. Kami menyadari sebaik apapun kegiatan yang kami laksanakan, pasti memiliki kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai masukan bagi kami, agar kami bisa menjadi lebih baik. Selain itu, kerjasama antar semua pihak dalam hal ini sangat kami harapkan, sehingga kegiatan kami nanti dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Sekian dari kami, saya mewakili sebagai panitia penyelenggara, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bila mana ada salah kata dan ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mintakan kembali kepada Saudara Muhammad Rizal Diazwa untuk membacakan doa. Kepada Saudara Muhammad Rizal Diazwa, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Izinkan saya Muhammad Rizal Diazwa untuk memimpin doa kali ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam kegiatan webinar. Karenanya ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah serta penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga selesai nantinya. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohonkan kepada para peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti berupa pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.
Pemaparan materi ini akan disampaikan oleh 3 narasumber yang luar biasa. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu topik yang akan dikaji dalam seminar ini. Materi pertama mengenai anak berkebutuhan khusus yang akan dipaparkan oleh Saudari Rizkiatul Ilahiyah. Materi kedua yaitu layanan pendidikan ABK yang akan dipaparkan oleh Saudari Windy Nur Azizah. Materi ketiga yaitu penyampaian materi utama mengenai persiapan orang tua dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif yang dipaparkan oleh Ibu Fitri SPD. Baik, mari kita memasuki pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Saudari Indah Putri Pratiwi selama beberapa waktu ke depan. Kepada Saudari Indah Putri Pratiwi dipersilahkan untuk mengambil alih. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratiwi yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah berhadir pada webinar hari ini, dan tak lupa ucapkan terima kasih kepada narasumber utama kita, yaitu Kak Fitri SPD, dan kepada pemateri 1 Rizkiatul Ilahiyah, dan pemateri 2 Windy Nur Azizah. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan latar belakang acara terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, sekarang pemerintah sedang menggembor-gemborkan untuk sekolah di setiap daerah dapat menerima anak berkebutuhan khusus atau disebut sebagai sekolah inklusif, yang mana dicayangkan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah dengan sistem pendidikan yang ramah dan anti diskriminatif untuk anak berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan inklusif sendiri dibutuhkan peran berbagai pihak, salah satunya yang terpenting adalah orang tua. Dalam hal ini, pentingnya peran orang tua dibutuhkan karena sebagai pilar utama untuk bertanggung jawab kepada anak, salah satunya dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Seperti yang kita ketahui, untuk orang tua anak berkebutuhan khusus perlu mengetahui hal-hal apa saja yang disiapkan untuk masuk ke sekolah inklusif. Oleh karena itu, dari webinar ini kita akan memberikan sosialisasi tentang sosialisasi persiapan orang tua dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus pada layanan sekolah inklusif. Baik, narasumber kita sudah berhadir. Nanti ada 3 sesi pemateri yang ingin memaparkan selama kurang lebih beberapa menit. Setelah pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materi, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Selanjutnya, kami persilakan pada sesi pertama akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Rizkiatul Ilahiyah mengenai anak berkebutuhan khusus. Kepada Rizkiatul Ilahiyah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah terdengar jelas suara saya? Iya, Kak, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Ilahiyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Biasanya juga bisa disebut dengan sebutan ABK. Anak yang dapat diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya atau berbeda dengan anak normal lainnya. Dapat diartikan juga anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Kemudian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan pada segi fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif, perilaku, bahasa, pendengaran, dan penglihatannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit macam-macam klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus.
Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra itu adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatannya, atau yang lebih dikenal dengan buta, seseorang yang tidak bisa melihat. Sering kita jumpai juga ya. Terus yang kedua ada tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Yaitu adalah seseorang yang memiliki gangguan pada pendengaran. Biasanya mereka lebih suka dibilang atau disebut dengan tuli ya. Mereka itu memiliki kerusakan pada fungsi pendengarannya. Terus yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita adalah fungsi intelektual mereka berada di IQ di bawah rata-rata, atau lemahnya fungsi intelektual atau inteligensi yang rendah dan sulit menyesuaikan diri dan beradaptasi dan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Terus kalau tunagrahita ini ada juga anak Down syndrome yang biasanya disebut orang apa namanya itu anak 1000 wajah katanya, karena wajah mereka itu sama, yang biasanya kita jumpai kalau wajahnya itu sama itu anak Down syndrome. Terus ada tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam anggota gerak, kerusakan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, mengakibatkan anggota tubuhnya itu diamputasi, atau juga bisa pembawaan sejak lahir. Terus ada tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam tingkah laku emosionalnya yang tidak terkontrol. Dia menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan perilakunya. Terus ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dia suka menyendiri, sulit fokus, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, sering mengulang gerak-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Nah, terus ada faktor penyebab anak berkebutuhan khusus itu apa aja sih? Faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu terjadinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada prenatal, sebelum kelahiran. Terjadinya anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur, atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan, atau memakan atau obat yang cedera janin, dan akibat janin yang kekurangan gizi. Ada juga di sini hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi, yaitu infeksi hamil yang bisa mengakibatkan adanya virus seperti virus materna, rubella, morbili, campak Jerman, dan virus retrolanta fibroflasia. Terus ada gangguan genetik. Nah, gangguan genetik itu yaitu kelainan pada kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau pada faktor keturunan. Terus usia ibu hamil. Nah, usia ibu hamil itu juga salah satu faktornya, yaitu yang berisiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah ketika usia kehamilan yang terlalu muda, usianya 12-15 tahun sudah hamil, atau juga bisa juga terlalu tua, yaitu di atas umur 40 tahun. Biasanya wanita dengan usia 40 tahun sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin banyak polusi zat serta pola hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan kandungan wanita tersebut tidak sehat dan mudah terinfeksi penyakit. Terus ada keracunan saat hamil. Nah, bisa dengan penggunaan obat-obatan
ketika wanita mengalami kehamilan tidak diinginkan seperti percobaan aborsi atau mau menggugurkan janin, terus gagal, sangat memungkinkan bayi itu lahir dengan tidak sempurna. Terus ada penyakit menahun seperti TBC. Nah, itu bisa diakibatkan dari lingkungan yang kotor. Pada ibu hamil yang mengidap TBC, maka dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin sehingga bayi tumbuh tidak sempurna. Terus yang terakhir ada faktor resus anoksia prenatal. Apa sih itu? Yaitu kekurangan oksigen pada calon bayi. Jenis resus darah pada ibu cukup menentukan kondisi bayi, terutama jika berbeda dengan bapak. Lainnya adalah ibu yang terjangkit virus yang bisa menyebabkan janin kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak terganggu. Terus yang kedua, faktor dari natal. Natal itu sering juga disebut terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang kelahiran, serta saat proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur itu bisa menyebabkan juga berat badan lahir rendah atau berat badan yang di bawah, infeksi karena ibu mengidap spilis. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan bayi, yaitu sebagai berikut, proses kelahirannya lama, itu bisa juga mengakibatkan prematur tadi, kekurangan oksigen. Bayi prematur atau terlalu lama dalam kandungan seperti 10 bulan atau lebih dapat menyebabkan kelahiran bayi yang tidak sempurna. Terus pendarahan. Nah, ibu pendarahan juga bisa mengakibatkan bayi tidak sempurna akibat plasenta previa. Terus ada kelahiran sungsang. Bayi dikatakan sungsang apabila kaki atau bokong bahkan tangan yang keluar lebih dulu, namun itu sangat berisiko bayi menjadi cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan. Terus pasca natal, terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai kurang lebih 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare. Ada beberapa yang menyebabkan kecacatan pada si bayi ini adalah sebagai berikut. Panas tinggi itu bisa juga menyebabkan kejang-kejang, radang, telinga, malaria, trofikan. Terus kekurangan zat makanan. Gizi tersebut dapat diperoleh dari ASI 6 bulan, itu sebisa mungkin harus terpenuhi, dan makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia selanjutnya. Jika bayi kekurangan gizi atau nutrisi, maka perkembangan otaknya akan terhambat pada bayi dan dapat mengalami ketidaksempurnaan itu. Terus ibu mengalami kecelakaan. Bisa juga kecelakaan pada bayi, terutama pada area kepala, dapat mengakibatkan luka pada otak, dan otak sebagai organ utama kehidupan manusia. Jika mengalami kerusakan, maka dapat merusak pula sistem fungsi atau tubuh lainnya. Terus yang terakhir ada keracunan. Racun bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa, busuk, atau makanan yang mengandung zat psikoaktif. Racun yang menyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan pada bayi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizkiatul Ilahiyah atas paparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri 2,
yang akan disampaikan oleh Windy Nur Ajijah. Kepada Windy Nur Ajijah kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang layanan pendidikan ABK. Layanan pendidikan ABK, yang pertama, layanan pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi merupakan pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi. Maksudnya adalah menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak umum. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti sekolah luar biasa. Dan yang kedua, ada layanan pendidikan integrasi, yang di mana pendidikan integrasi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak umum dan belajar dalam satu atap. Disebut juga pendidikan inklusif seperti sekolah umum. Dan selanjutnya, ada landasan Undang-Undang Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, Pasal 5 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dan Pasal 6 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Dari undang-undang tersebut, pendidikan berlaku bagi semua kalangan tanpa terkecuali warga negara yang memiliki hambatan dari segi fisik, mental, sosial, emosional, disebut sebagai anak dengan berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Windy Nur Ajijah atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga. Kami persilakan kepada narasumber utama kita, tapi izinkan terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama, Fitri, tanggal lahir 02 Februari 1998, alamat Jalan Mahligai, Komplek Perumahan Al-Faza, riwayat pendidikan SD, SDN Kota Pagatan 2 Kusan Hilir Tanah Bumbu pada 2005 sampai 2010, SMP di SMP 1 Kusan Hilir Tanah Bumbu pada tahun 2010 sampai 2013, SMA di SMA 1 Kusan Hilir Tanah Bumbu tahun 2013 sampai 2016. Perguruan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat S1 Pendidikan Khusus pada tahun 2016 sampai 2020. Untuk pengalaman organisasi yang pertama yaitu organisasi kampus LA2M, menjadi anggota advokasi. Yang kedua yaitu Hima PKH, pernah menjadi anggota Humas dan advokasi dan wakil ketua. Yang ketiga, ikut serta dalam ekspedisi Nusantara Jaya 2019. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber utama yang akan menyampaikan pemaparannya. Kepada Kak Fitri, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Dengar ya? Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa ikut hadir ya di acara
seminar yang diadakan oleh adik-adik PKH ataupun teman-teman PKH angkatan 2018 ya? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan Ulun untuk menyampaikan sedikit mengenai tentang apa itu inklusi, bagaimana kesiapan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah inklusi. Baik, nama saya Fitri. Karena kita di sini sesinya santai saja, jadi teman-teman ataupun ada ayah orang tua yang ada join, kalaupun ada pertanyaan nanti bisa di-sharing-kan ataupun ditanyakan apa saja yang bingungnya. Baik. Nah, saya akan masuk ke pertama ya, mengenai apa sih itu sekolah inklusi. Kayaknya sudah banyak nih teman-teman ataupun yang baru join pernah mendengar ataupun sudah tahu apa sih sebenarnya itu sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu sendiri adalah sekolah yang memberikan sebuah layanan ataupun memberikan sebuah bentuk pendidikan kepada anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kespesialan. Nah, di mana anak-anak itu bergabung dalam satu kelas, dalam satu ruang untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya. Akan tetapi dalam proses pemberian pendidikan ataupun layanannya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing karakter anak. Yang mana tentunya hasil tersebut sudah didapatkan dari hasil identifikasi dan asesmen seperti itu. Oke, bisa dilihat ya di materinya menurut Steinbach dalam buku Sunardi 2003, sekolah inklusi itu adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang ya, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh peran guru agar anak-anak berhasil baik. Nah, di sana sudah disampaikan dalam buku Steinbach tadi bahwasanya memang sekolah inklusi itu penuh dengan tantangan ya, karena di sekolah inklusi itu anak-anak yang spesial bergabung dengan anak-anak pada umumnya, tentu tantangan mereka lebih besar untuk bisa diterima di lingkungan sekitar, dan pemberian layanan pendidikannya pun harus guru, orang tua, dan beberapa aparatur yang terlibat juga harus mensupport dan mendukung bentuk layanan apa yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebenarnya untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus memang tidak bisa kita samakan dengan anak pada umumnya ya. Teman-teman yang lain pun pasti sudah tahu anak berkebutuhan khusus memang memiliki keunikan-keunikan yang mana keunikan tersebut tidak bisa kita samakan dengan anak pada umumnya. Karena memang proses mereka dalam hal akademik ataupun sosial ataupun dalam hal segi bahasa itu memang mereka memiliki hambatan dan kelebihan. Jadi memang setiap orang memang punya kelebihan dan kekurangan, akan tetapi untuk anak berkebutuhan khusus tersebut dalam sudut pandang kita sebagai tenaga pendidik, sebenarnya kita jangan hanya berfokus pada kelemahan anak ya, tetapi kita fokus pada apa kemampuan anak. Karena kalau misalnya kita hanya fokus kepada kekurangan anak, tentu anak tidak akan bisa anak itu tidak akan bisa mencapai sesuatu yang dia bisa, karena kita terfokus kepada kelemahannya, bukan kepada kemampuan dan kebisaan anak tersebut. Sebenarnya yang perlu di-up itu adalah kemampuan dan kelebihan yang anak miliki. Oke, seperti itu. Ya, lanjut, sekolah inklusi adalah sistem layanan. Oke, sebelum moderator bisa? Ya, terima kasih. Pendidikan yang mengikut sertakan ABK untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ya, terkait inklusi ini masih ada beberapa sekolah-sekolah yang memang belum nyampe pemahaman mereka bahwasanya anak berkebutuhan khusus sebenarnya boleh bergabung dengan sekolah yang menerima anak pada umumnya. Kenapa tidak? Anak berkebutuhan khusus juga ikut di dalam sekolah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini memang perlu tadi ya,
asesmen, identifikasi dan asesmennya harus tepat sebenarnya. Karena kalau misalnya tidak tepat, itu akan mempengaruhi bagaimana progres, bagaimana pemberian layanannya, bagaimana kita bisa mengetahui anak ini ternyata kelemahannya pada sistem akademik. Kalau misalnya anak itu udah lemah di akademik, otomatis kita tidak bisa tidak bisa mempush anak itu untuk bisa di sistem akademik. Berarti ada hal lain yang harus kita setarakan. Misalnya ada aspek sosial atau tidak, aspek bahasa atau tidak, aspek dia di mana lingkungannya, ya seperti itu ya. Karena kita tidak bisa memang untuk sistem di inklusi ini memang kurikulumnya yang harus menyesuaikan dengan anak. Tidak bisa kita yang menyesuaikan anak dengan si kurikulum, karena anak spesial itu tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi memang kurikulum yang harus mengikuti anak. Berarti kita memang menyesuaikannya harus dengan kemampuan si anak tadi, karena memang karena sudah terjun di dunia kerja yang memang basically-nya itu inklusif, jadi memang tantangan di inklusif itu kayak lebih, wah ternyata tidak semudah kita kakak nih, ulun nih bicara mengenai inklusif ini emang terlihat mudah, tapi ternyata pada prakteknya itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, ada hal-hal yang memang ternyata tidak sesuai ya dengan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, kok tidak seperti ini. Nanti teman-teman akan merasakan itu kalau memang teman-teman masuk di lingkup pendidikan yang inklusif. Oke, next. Oke, komponen sekolah inklusif. Jadi sebenarnya membentuk sebuah sekolah inklusif itu ada beberapa komponen-komponen atau ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya. Pertama tentu ada peserta didik, kemudian peserta didik tentunya anak-anak umumnya dan anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau untuk tahap pertama tentunya melakukan identifikasi ke semua anak ya. Nanti kalau sudah kita dapat identifikasi dari semua peserta didik, itu sudah dapat kita menjaring yang mana anak memang terlihat memiliki kespesialan ataupun memiliki hambatan ataupun memiliki hal-hal yang kita rasa tidak sama dengan anak pada umumnya, maka itu perlu kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu asesmen kan. Nah, seperti itu. Lanjut kedua, ada komponen di kurikulum. Nah, kurikulum itu ya tadi ya, kurikulum yang harus menyesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Tidak bisa kita memaksa anak untuk ikut dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ya meskipun ada kurikulum misalnya, itu tergantung dari kebijakan sekolah sih. Apakah kurikulum di sekolah itu memang menerapkan kurikulum yang modifikasi atau yang seperti apa ya? Karena untuk inklusif ini sendiri, memang kita kembalikan lagi ke kebijakan sekolahnya itu seperti apa dan bagaimana seluruh guru yang ataupun seluruh komponen sekolah yang itu saling berkaitan, bagaimana menyikapi dan bagaimana memberikan layanan yang sesuai tadi dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Oke. Ketiga, tentu ada yang namanya tenaga pendidik ya. Sudah pasti ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik ya bukan hanya kita sebagai GPK ya, tetapi juga ada wali kelas, kemudian ada guru mapel, kemudian ada guru ataupun staf-staf yang lain ataupun siapapun itu yang memang masuk ranah lingkungan sekolah. Sebenarnya PR kita itu sebenarnya perlunya lagi pemahaman kepada sekolah-sekolah yang masih minim terkait pemahaman inklusif itu seperti apa, bagaimana sebenarnya kita bersikap dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang lingkungan itulah yang mempengaruhi dan memberikan dampak baik itu positif ataupun negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Kalau lingkungan di sekolahnya memang positif, memberikan aura dan energi yang positif terhadap anak, tentu anak tidak akan merasa tertekan ataupun merasa lingkungan aku sepertinya tidak tepat, tidak seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran seperti umumnya bagaimana anak di kelas, tapi kalau misalnya memang kegiatan pembelajaran, kembali lagi nih kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya ya. Lagi-lagi di sini kita bahas tentang bagaimana kemampuan
anak dan bagaimana cara kita memberikan layanan pendidikan ataupun materi yang sesuai dengan kemampuan anak ya. Tidak bisa sebenarnya kalau pengalaman ulun megang anak itu di kelas 6, tapi kemampuan anak saya itu setara dengan anak kelas 2. Jadi untuk matematika itu tidak bisa disamakan dengan mereka yang sudah belajar pecahan, bilangan desimal. Itu luar biasa kita sulitnya dan rumitnya memahamkan mereka karena mereka tidak mampu. Dia tidak bisa sampai ke sana. Mereka hanya mampu menghitung 1 sampai 50 pun itu kita sudah apresiasi dengan dia. Kita paksain sampai 100, oke lah. Cuman memang tidak bisa apa ya? Prosesnya harus lama nih. Karena memang anaknya udah masuk ke dalam itu tadi yang disampaikan teman kita kan masalah klasifikasi ABK kan tadi ada ya yang namanya slow learner, Down syndrome. Itu yang memang kita tahu mereka itu punya aspek yang lemahnya di bagian akademik, seperti itu. Yang saya temui ya di lapangan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan Down syndrome yang memang bisa seimbang. Bisa jadi ada yang seperti itu. Kita saja yang belum ketemu mungkin ya. Nah, kalau saya ketemunya itu anak kelas 6, cuman kemampuan berhitungnya setara kelas 1 sama kelas 2. Perkalian itu pun perkalian 1 sama 2 itu pun masih ketuker-tuker, masih bingung dia memasukkan persepsinya itu seperti apa, 2 dikali 2 itu seperti apa. Nah, itu yang kerumitan dan kesulitan kita ketika kita menghadapi anak yang memang, wah, kita kalau udah terjun ke dunia sesungguhnya, dunia kerja yang memang udah basically-nya ketemu anak itu, oh my God, benar-benar harus siapin mental, siapin iman, siapin segalanya sebelum kita memang terjun ke dunia inklusi. Karena kalau kita emang nggak siap mental, pasti bakalan apa ya? Ada yang nangis ketika ketemu anak, ada yang belum siap, ada yang memang kok aku ketemu anak yang kayak gini. Sebenarnya kita tidak bisa tidak bisa menawar, bisa nggak anaknya yang muda-muda aja deh, nggak bisa, karena kita sistemnya kerja di sekolah ya, pihak sekolah yang menentukan kamu kayaknya pegang anak yang seperti ini. Why not nanti kita bakalan ketemu anak yang, wah ternyata udah aktif, udah nggak bisa dipegang, anaknya lincah, aktif banget, itu bakalan nguras tenaga, pikiran, dan otak, gimana sistem belajarnya. Ada anaknya seperti itu, kelas 2 sekarang ini, kebetulan anaknya itu masuk ke autis ya, jadi luar biasa aktifnya itu. Jadi memang kalau untuk anak-anak ABK itu, kalau memang tarafnya memang begitu susah, itu sebaiknya jangan masuk ke inklusi dulu. Kenapa? Karena satu, anaknya tidak memumpuni untuk bisa ikut. Kedua, gurunya bakalan kesusahan karena memang anak ini cocoknya sepertinya di sekolah SLB, bukan di sekolah inklusi. Nah, jadi itu sebenarnya ya, nanti sebenarnya akan disampaikan. Oke, sebentar. Apa boleh break sebentar nih? Boleh break sebentar? Soalnya paketan saya mau habis, mau isi dulu bentar, bisa? Bisa ya? Break bentar ya. Aduh, ini break di waktu yang tidak tepat nih. Mohon maaf ya saya ya. Kasih waktu 5 menit deh. Bisa? Oke, siap. Mana ya habis anunya handphone teh.
Mohon maaf ya, karena paketan saya ternyata habis, jadi harus diisi dulu. Mohon maaf menunggu, kita lanjutin ya. Oke. Penilaian. Oke, penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan modifikasi kurikulum. Ya, kembali lagi ya, tadi modifikasi kurikulum, yang mana modifikasi itu kita tadi harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kebisaan anak. Jangan kita menyamakan. Sebenarnya seperti ini, kalau misalnya nih kita temuin anaknya itu mampu untuk sama dengan pada anak umumnya, misalnya anaknya memang tidak masalah dalam hal akademik, misalnya dia tunadaksa atau dia tunadaksa tapi memang versinya yang bagian kaki. Nah, itu tidak masalah. Dia bisa ikut proses pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Berarti sistem pembelajarannya kita samakan dengan anak pada umumnya. Dan penilaiannya, evaluasinya juga sama. Kecuali anak tersebut tadi punya masalah hambatan kognitif, masalah kemampuan slow learner, kemampuan permasalahan misalnya tidak memahami persepsi ataupun kesulitan berbahasa. Nah, itu kita harus sesuaikan. Nah, di situ sebenarnya ya, di situ yang harus kita modifikasi soal-soal yang memang kesulitan, apalagi yang matematika atau bahasa Indonesia yang tidak bisa anak itu mudah pahami, maka harus adanya penyederhanaan soal, penyederhanaan pilihan ganda, ataupun misalnya kita hanya mencocokkan gambar, misal pilih mana gambar ayam. Kita harus memberikan contoh, ini gambar ayam, ini gambar bebek. Nah, itu cuma ada 2 pilihan doang, nggak bisa kita harus ada A, B, C, D. Nggak bisa, karena mereka pasti bakalan, wah ini yang mana nih? Mereka tidak mampu untuk mengkoordinasikan otak, mata, sama apa yang mereka pikirin. Mereka harus, kalau bisa tuh satu aja pilihannya. Tapi kan tidak bisa. Mungkin bisa ya, tergantung lagi tadi hambatan dan kelemahan anak itu seperti apa. Jadi memang kalau misalnya anaknya memang nggak bisa tuh di aspek itu, maka kita harus alihkan ke aspek yang lain seperti itu. Ya, lanjut, komponen yang selanjutnya adalah manajemen sekolah. Oke, manajemen sekolah itu ya tadi ya, bagaimana sekolah bisa memanajemen terkait keinklusifan yang ada di sekolah, entah itu dari segi bagaimana mereka mengadakan pertemuan dengan orang tua yang memang pakai guru pendamping khusus untuk anaknya, ataupun manajemen sekolah yang memberikan kebijakan misalnya untuk pemberian nilai diserahkan ke siapa, ataupun sistem pemberian materi apakah disamakan atau seperti apa, itu lagi-lagi harus disesuaikan dengan manajemen sekolahnya ya seperti apa. Ya, lanjut, kemudian ada penghargaan ya, tentunya ada penghargaan, ada juga sanksi ya. Tentunya penghargaan itu bagaimana, itu kayaknya kalau dari segi penghargaan itu ya mungkin dari yang lebih tinggi ya, misalnya itu tim ataupun dinas pendidikan yang melihat bagaimana kinerja dari setiap sekolah inklusif itu, apakah sudah benar-benar menginklusifkan warga sekolah di situ atau belum. Nah, itu sebenarnya masih kurang perhatian ya terhadap sistem pendidikan inklusif itu, dan menurut saya pun sistem inklusif yang sedang berlangsung itu masih perlu perbenahan, masih perlu banyak belajar lagi, karena kita pun sebagai tenaga pendidik nantinya Bu Hanpian yang bakalan masuk ke sekolah baik itu SLB ataupun sekolah inklusif, nanti pasti bakalan merasa ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan teori yang kita dapatkan. Nah, itulah bagaimana nanti kita bisa menyampaikan hal yang misalnya di sekolah itu tidak sesuai. Sebenarnya kita harus bisa berani berpendapat agar jalur sekolah itu bisa sesuai dengan sebenar-benarnya keinklusifan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi. Betul sekali. Hal ini tentunya berkaitan dengan partisipasi lagi. Partisipasi itu siapa sih? Semua ya. Semua sektor yang ada, baik itu di sekolah, di rumah, orang tua, apalagi ya. Orang tua itu udah pasti yang menjadi lingkungan pertama anak tumbuh, lingkungan anak pertama, gimana caranya mereka bisa menerima diri mereka, itu tentunya dari keluarga mereka dulu ya. Itu pasti berkaitan ke
materi selanjutnya ya, moderator ya. Bagaimana persiapan orang tua, benar nggak? Coba slide selanjutnya, moderator. Benar nggak? Oke, di sini masuk ke peran orang tua ya. Nah, kita sambung sedikit. Partisipasi. Partisipasi itu penting banget untuk komponen sekolah inklusi. Kalau misalnya sekolah kita tidak berpartisipasi untuk terbentuknya sebuah sekolah yang memang memanusiakan peserta didiknya, pasti tidak akan terlaksana sesuai dengan semestinya. Pasti ada hal-hal yang tidak sesuai. Sebenarnya ya, persoalan-persoalan inklusi ini sebenarnya kita perlu ajak bicara, ajak sharing dengan sesama sekolah-sekolah yang inklusi. Sebenarnya persoalan-persoalan mereka seperti apa. Lagi-lagi kembali ke partisipasi. Partisipasi pertama banget itu orang tua. Bagaimana partisipasi orang tua itu mensupport anaknya untuk bisa sekolah di inklusi. Tapi dengan catatan, orang tua harus perlu terbuka. Orang tua harus perlu tahu nih, anak aku tuh cocok nggak ya masuk sekolah inklusi di sana? Kayaknya kalau aku masukin ke sekolah inklusi, kira-kira dia mumpuni nggak ya? Kalau aku masuk ke SLB gimana ya? Nah, itu harus dipertimbangkan. Itu harus menjadi pola pikir orang tua ke depan untuk bisa mempersiapkan diri mereka untuk memasukkan anaknya ke sekolah inklusi. Nah, partisipasi orang tua di sini yang paling pertama partisipasi untuk bisa mensupport anaknya untuk bisa up dan tidak down. Nah, itu yang susah ya. Menerima mereka itu termasuk salah satu bentuk partisipasi kita ya. Menerima kekurangan mereka, menerima bagaimana cara kita bisa memberikan layanan yang sesuai dengan mereka, partisipasi lingkungan sekolah, partisipasi teman sebaya, teman di lingkungan kelas, bagaimana cara mereka, oh iya, teman kita ini punya kespesialan yang memang unik, yang nggak bisa kita ngejudge, kamu kok beda sama aku, misal ya. Karena memang ada kejadian itu, memang ada di dunia nyata, memang anak berkebutuhan khusus itu mereka ditertawakan seperti, kenapa beda nih, kenapa dia kayak begini nih. Maka partisipasi guru datang atau partisipasi DPK datang memberikan pemahaman terhadap teman-temannya bahwa ini teman kita memang punya keunikan. Misalnya nih, kita bilang aja, ini ading loh. Kalian sebagai kakak harus bisa bersikap baik karena adingnya ini memang perlu perhatian dari teman-temannya. Bilang aja ading karena memang mungkin ada perilakunya yang memang masih seperti kanak-kanakan atau misal masih suka tantrum di sekolah. Pasti ada yang seperti itu. Maka perlunya partisipasi kita, partisipasi lingkungan sekolah untuk bisa memberikan pemahaman kepada lingkungan sekolah ataupun partisipasi yang memang untuk bisa meng-up tentang keinklusif. Partisipasi seperti apa ya? Misalnya partisipasi sekolah memberikan bentuk sarana prasarana yang memang harus menyesuaikan, misalnya harusnya adanya ruang intervensi atau misalnya perlunya ruang untuk berkumpul dengan anak-anak berkebutuhan khusus, atau misalnya anaknya ketika tantrum kita bawa kemana nih, nggak mungkin kan kita guling-gulingkan di kelas, nggak mungkin ya kan. Atau misalnya kita perlu adanya media pembelajaran yang memang udah sekolah sediain, kita tinggal udah ada nih, jadi kita tinggal ambil, tinggal kita kasih ke anak, dan itu bakalan membantu proses pemahaman mereka kan, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk partisipasi juga. Jadi partisipasi di sini komplit ya. Jadi memang partisipasi itu sangat perlu, dan partisipasi yang pertama adalah partisipasi penerimaan kita. Oke, lanjut, moderator. Oke, kita lanjut. Oke, peran orang tua. Nah, di sini kita udah bicara peran orang tua ya. Meskipun kita belum menjadi orang tua ataupun di dalam sini sudah ada orang tuanya atau ayah bunda, mungkin ada yang udah menyimak, kita sebagai calon orang tua nantinya, kita perlu juga nih pemahaman tentang
bagaimana sih peran orang tua? Karena kita tidak ada yang tahu ya, pemberian anak spesial itu kepada siapa. Kita nggak bisa dong bilang, misalnya udah terjadi, ataupun misalnya ini kita masih mempersiapkan diri, kita perlu dong persiapkan mental, persiapkan segala-galanya, karena next 3 atau 5 tahun ke depan kita bakalan jadi orang tua, ya kan? Benar nggak? Pasti benar dong. Ya. Ataupun ada orang tua yang udah join, mari sama-sama ayah bunda kita bahas ini secara santai, secara kooperatif ya. Gimana sih peran orang tua itu dalam menyikapi, dalam memberikan layanan, bagaimana peran orang tua untuk bisa mensupport anaknya yang memang punya kekhususan seperti itu ya. Peran orang tua diartikan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena orang tua dianggap memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, itu dikutip dari Brooks 2011. Jadi memang benar banget ya, peran orang tua itu sebagai penanggung jawab dari dia masih dalam kandungan sampai dia itu dilahirkan, sampai dia itu proses mengenal dunia, itu memang kita orang tua kan, karena orang tua adalah guru pertama mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, karena memang orang tua itu adalah keluarga pertama yang anak itu lihat. Nah, bagaimana, maka di sini perlunya kita punya pemahaman, punya pengetahuan, karena tidak sedikit orang-orang tua yang memang sepertinya mereka, kenapa nih anakku nih kayak ini, kayak itu. Karena ada memang orang tua yang tidak paham atau masih kurang pemahaman tentang, kayaknya anak gue punya kebutuhan deh. Kayaknya anak aku berbeda nih dengan anak tetangga. Kenapa ya? Sebenarnya kalau misalnya punya kebedaan-kebedaan itu, wajar lah panik ya kan, wajar. Cuman dalam hal ini kita tetap harus bertanggung jawab terhadap proses tumbuh mereka. Kalaupun sudah mereka itu berbeda dengan anak pada umumnya, kita cari solusi, jangan kita diamkan. Dan yang paling penting, peran orang tua yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana orang tua itu bisa meminimalisir penggunaan handphone terhadap anak. Benar nggak? Karena banyak banget kasusnya anak-anak yang kalau dikasih handphone, kita ambil, mereka bakalan tantrum, bakalan meronta-ronta mau minta handphone, karena beberapa di sekolah kasusnya itu mereka itu jadinya speech delay, lambat banget bicara, dan bicaranya pun itu kayak ngomongnya pun gak jelas, kayak bahasa Upin Ipin atau enggak kayak bahasa Minion. Kenapa seperti itu? Karena ternyata orang tuanya tidak memberikan stimulisasi itu diajak bicara anaknya. Nah, makanya anaknya jadi lamban, terus juga anaknya nggak mau tidak bisa menyebut mama, papa. Kenapa? Karena memang proses tumbuhnya yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya kayak orang tua, kembali kita ke orang tuanya, karena memang banyak orang tua yang terbuka bicara, oh iya nih, anak saya dulunya kan saya sibuk kerja, jadi handphone itu saya kasih, terus tidak diperhatikan. Dari jam berapanya itu nggak diperhatiin, dan di rumah cuma tinggal sama pembantunya. Nah, hal-hal itu sebenarnya hal-hal yang sepele seperti itu mungkin orang tua menganggap biarlah dia main handphone kan, biar dia nggak rewel. Ternyata itu salah. Ternyata di sini kembali lagi peran orang tua itu sangat besar dalam pertumbuhan apapun itu, baik itu dari aspek bahasa, sosial, komunikasi, kemudian kognitif. Karena orang tua adalah sekolah pertama sebenarnya. Peran orang tua itu adalah sekolah pertama untuk bisa memberikan pemahaman, pembelajaran yang paling tidak mereka tahu ini ternyata adalah ayah orang tua kita, ini adik, ini kakak, yang memang hal-hal sederhana itu yang perlu diajak bicara. Itu mungkin ya, kebanyakan memang kasusnya itu dari orang tua yang orang tua yang sibuk bekerja. Jadi memang di sekolah itu orang-orang tua yang sibuk bekerja menyekolahkan anaknya, ketemu kasus yang memang rata-rata itu pasti speech delay. Rata-rata itu nggak bisa bicara, ini namanya siapa nak? Diem. Atau misalnya kita ajak bicara, dia malah
emosi, ada yang emosi. Dia kayak model nggak mau lingkungan lain masuk ke kehidupan dia gitu. Kenapa? Karena dia terfokus kepada handphone. Nah, seperti itu bahayanya handphone di situ ya, bisa merusak sistem pertumbuhan anak seperti itu. Dan memang pasti sudah banyak kasusnya seperti itu ya. Bukan hanya mungkin teman-teman yang lain juga pasti pernah ngeliat tuh kasus anak yang tantrum kalau misalnya handphonenya itu diambil atau misalnya kita mau pinjam pasti marah karena itu efeknya adalah ke psikologis anak seperti itu ya. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan semua aspek. Nah, benar kan? Semua aspek, baik itu aspek apapun itu. Mau dari pertumbuhan dari yang 0 sampai 3 tahun, itu kan umur keemasan ya, umur keemasan yang seharusnya memang dipoles, yang memang harus dikasih stimulisasi. Jangan sampai di umur 0 sampai 3 tahun itu cuma dikasih gadget. Apalagi usia-usia yang seperti itu kan mereka sebenarnya cepat menyerap informasi, menyerap pemahaman sebenarnya kalau memang kita ataupun nanti orang tua itu memberikan stimulasi yang tepat. Nah, kalau misalnya stimulasi yang tidak tepat tadi, maka akan berdampak kepada perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya anak. Aduh, saya pilek nih. Oke, lanjut. Iya, ada disebutin di sini, ada seperti fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian, spiritual. Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi seorang anak agar dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal adalah kebutuhan akan kedekatan psikologis, kebutuhan fisik, mental, serta kebutuhan rasa aman. Benar banget. Jadi peran orang tua itu sudah seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan memberikan keamanan terhadap psikologis anaknya. Nah, kebanyakan juga nih ya, kita pasti teman-teman udah pernah dapat kasus dong. Kayak misalnya nih, ada orang tua yang misalnya mohon maaf tidak masih mau menerima anak aku ini ternyata punya keunikan. Pasti ada ketemu orang tua yang kayak begitu, pasti ada. Kenapa saya bilang ada? Karena saya udah pernah ketemu orang tua yang memang anak aku ada aja, sama aja bila di rumah tuh mau, padahal sebenarnya di lingkungan sekolah dia itu berlaku seperti dia kada mau tukang kayak model, tidak mau mengikuti yang ada di sekolah, tidak mau berbaur dengan teman, memang ada. Nah, kembali lagi kan itu sikap orang tua ya. Kalau misalnya orang tua mau terbuka, mau menerima kekurangan anaknya, mau cerita nih, mau sharing, kayaknya anak ulun tuh kayak ini, Pang, kayak lahirnya tuh usianya seperti ini. Terus juga waktu pertumbuhan 0 sampai 3 tahun itu dia agak sedikit lambat bicaranya nih, Bu. Kayaknya waktu dia kecil itu dia pernah jatuh, pernah terbentur atau seperti apa. Nah, itu orang tua terbuka berarti. Orang tua mau membicarakan tentang anaknya ke kita. Itu sebenarnya salah satu bentuk penerimaan orang tua bahwa, "Ya, anak saya ini spesial. Jadi gimana, Bu, solusinya? Jadi gimana ya, Bu, layanan yang tepat untuk anak saya?" Nah, itu sebenarnya, tapi tidak tidak banyak juga orang tua yang menutup dan tidak mau menerima bahwa anak dia itu berkebutuhan. Anak mereka itu spesial. Jadi susahnya itu di kita ya, mau mau bicara, "Bu, anaknya seperti ini," kita juga kayak ngerasa, "Nggak enak deh ngomongnya kayak gini, kayak gimana ya?" Kalau misalnya kita mau ngasih ke layanan pendidikan, "Bu, kayaknya anak Ibu perlu kepada pemokusan, tulisan deh, Bu. Kayaknya anak Ibu, perilakunya perlu diterapi dulu, Bu." Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya nggak nerima, otomatis kan orang tuanya pasti bilang dong, "Anak saya bagus kok perilakunya di rumah, nggak kenapa-napa kok di sekolah kayak gitu." Nah, itu kan kita kembali ke orang tuanya ya, berarti kan ada orang tua yang memang mau menerima, maka itu memudahkan kita untuk memberikan layanan. Tapi ada juga orang tua yang memblok. Memblok dalam artian, anak aku tuh maunya sama kayak anak pada umumnya, tapi sebenarnya nggak bisa dipaksain, Bu, seperti itu. Karena memang ada orang tua yang memang tidak tidak mau, belum mau ya, mungkin nanti bakal menerima. Memang ya kalau bicara anak spesial ini komplit banget pembahasannya karena memang berkaitan semuanya sih dari gimana psikolog orang tua. Sebenarnya kita nggak tahu juga ya kenapa orang tua misalnya nggak mau menerima anaknya. Kan kita nggak tahu kan
kan mereka yang tahu. Kita cuman kalau bisa, kita memang harus bisa orang tua menerima segimana anaknya gitu kan. Sebenarnya mereka juga nggak mau dong milih, aku juga nggak mau misalnya ditanya, "Kamu mau nggak Solina?" Pasti mereka jawab nggak mau dong. Tapi kenapa, Allah kasih dia yang seperti itu, mungkin kembali lagi ya, Allah kan Maha pencipta yang sebaik-baiknya, bener nggak? Jadi kalau kita mau insecure, coba buka surah At-Tin aja ayat 5, di situ Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berarti kalau misalnya kita ataupun anak spesial diciptainnya sudah seperti itu, berarti itulah penciptaan Allah yang sebaik-baiknya ya. Itu hanya, sesi apa namanya ya, biar kita nggak tegang karena materi mulu, ya. Oke, kemudian lingkungan yang tidak memberikan rasa nyaman kepada orang tua, menyebabkan rasa khawatir pada orang tua untuk mau membuat anaknya bisa berbaur. Oke, ini bicara sebuah lingkungan nih. Benar banget, lingkungan kembali lagi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena lingkungan itu menjadi faktor eksternal yang memberikan dampak yang luar biasa kepada anak. Benar nggak? Benar. Misalnya lingkungan kita yang positif, pasti punya dampak yang positif dong untuk kita. Kalau misalnya apalagi anak ABK kita aja nih ya, yang bukan anak ABK, misalnya tinggal di lingkup yang lingkungannya negatif aja, orangnya suka nyinyir aja, misalnya lingkungannya yang suka ngedonin anak orang. "Ih, kok anaknya kayak gitu ya? Ih, kok anaknya sipit sebelah sih? Ih, kok anaknya nggak bisa sih paham-paham? Ih, kok anaknya sekolahnya di sana sih? Ih, kok anaknya Mbak, Bu, kok mukanya beda ya? Kok mukanya kayak..." Nah, lingkungan seperti itu yang memberikan psikologis orang tua sama anak sebenarnya yang terganggu. Jadi memang lingkungan yang positif akan membuat orang tua semakin kuat, akan semakin percaya dan mau menerima keadaan anaknya. Kalau misalnya orang tua nih udah mau menerima kekurangan anak, misalnya hambatan anak aku seperti ini, aku harus bisa menerimanya. Tapi di lingkungan nih, entah itu lingkungan keluarga yang lainnya yang di luar, atau lingkungan tetangga kita, atau lingkungan sekolah yang masih belum care, yang belum peduli, anak kamu seperti ini ya? Masih ada bahasa-bahasa yang memang ngedonin orang tua ataupun anak, itu pasti pasti nge apa ya, ngebuat mental ibu sama anaknya bakalan down. Kalau misalnya lingkungan kita itu negatif, kita udah pasti pikirannya juga negatif. Misal kita mikir, "Ih, gimana ya?" Karena itu kembali ke penerimaan dirinya kan. Kalau misalnya dia berkebutuhan khusus, terus orang tuanya nggak bisa menerima dia juga, otomatis dia juga nggak bisa menerima diri dia apa adanya, seperti itu kan. Apalagi lingkungan tadi, lingkungannya pula kada mendukung, lingkungannya lagi tidak mensupport, pasti dia kena mental. Kita aja nih yang kuliah, misalnya kan, kuliah ataupun yang masih, berjuang ngerjain skripsi, ditanya kapan lulus aja, "Kapan lulus?" Misal, itu udah lulus loh, kamu belum lulus?" Itu aja udah mental kita, "Ini orang kada tahu kah perjuangan kita nih lagi gimana," bener nggak? Apalagi misalnya anak berkebutuhan khusus yang misalnya lingkungannya, "Ih, kenapa kamu kayak itu ya? Kok kakinya pincang sebelah sih? Kok matanya sipit sebelah sih?" Nah, itu sebenarnya apa ya, mulut-mulut netizen, mulut-mulut tetangga yang memang, aduh, lingkungan yang negatif itu tuh sebenarnya merusak mental, merusak, keadaan anak, keadaan orang tua. Makanya kan orang tua akhirnya malu, orang tua akhirnya memutuskan, "Kayaknya kamu nggak usah keluar deh, kayaknya kamu di rumah aja deh." Karena apa? Satu, orang tua takut anaknya dibully. Terus lagi orang tua pasti takut nih, mendengar-dengar hal yang negatif, timbulnya jadi kepikiran, jadinya stres, jadinya berpengaruh terhadap psikolog orang tuanya, psikolog anaknya, bener nggak? Ya pasti benar. Karena kita aja nih, kita kembali ke kitanya, coba kita yang posisinya kayak begitu, pasti kita bakalan juga dong kayak, ya gitu deh, kalau misalnya kita bicara anak berkebutuhan khusus tuh sebenarnya unik gitu. Anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya spesial, tinggal cara kita
gimana menyikapi, bagaimana cara kita menerima. Kembali lagi ke penerimaan itu sangat-sangat penting, karena kalau misalnya kita aja ya, kadang juga ngerasa, kok aku kayak gini ya? Kok aku nggak sama sih sama dia?" Ya nggak bisa dong, ya kan? Kalau misalnya sebenarnya kita, apa ya, kalau Kakak pribadi kalau ngelihat anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya kita harus bisa lebih bersyukur ya kan. Oh alhamdulillah ya kita dikasih seperti ini, nggak ngerasain seperti mereka. Nah, adanya kita sebenarnya harus menjadi sebagai sih sebenarnya. Seharusnya kita jadi sebagai support system mereka, support system orang tua mereka. Tapi itu tadi, sebenarnya kita sama orang tua itu harus terbuka lagi. Orang tua jangan menutupi keadaan anak. Misalnya anaknya memang nggak bisa seperti ini nih Bu, anak sayanya susah banget di akademik. Gimana ya Bu? Bisa nggak Bu diajarin perkalian 5? Nggak bisa. Harusnya diturunin lagi. Misalnya ya udah Bu, kita membahasnya pertambahan aja ya Bu, gimana? Tapi orang tuanya kekeh. Kan dia udah kelas 5 Bu. Harusnya dia bisa Bu perkalian, tapi ya lihat kondisi anak. Anaknya nggak bisa Bu. Anaknya mampunya di kelas 2 pelajarannya gimana Bu? Nah, itu yang harus memang dikomunikasikan, dibahasakan ke orang tua, tapi nggak banyak orang tua yang mau menerima. Ada orang tua yang menerima, ada orang tua yang nggak mau menerima, ya seperti itulah ya kan, naik turunnya kita menjadi guru pendamping khusus itu seperti itu, tantangannya seperti itu, bagaimana cara kita bisa, apa ya, bisa meyakinkan orang tua, karena memang itu dia tadi sih, kembali ke penerimaan, kembali kepada lingkungan. Kalau lingkungan kita positif, lingkungan kita memberikan aura yang semangat, pasti kita bakalan semangat. Tidak, itu dia ya, kalau kita ketemu siapapun, baik itu ini pesan untuk kita semua ataupun pesan untuk, anak-anak spesial kita, jangan lihat kekurangan, jangan fokus kepada kekurangan, tapi lihat pada kelebihan. Karena kita diciptakan pasti nggak mungkin kurang semua, benar nggak? Nggak mungkin kita kurang semua, pasti kita punya kelebihan apa yang tidak bisa orang punya. Jadi kalau misalnya ketika kita mau insecure, kita harus bisa nih, kitanya dulu harus bisa membentengi diri kita. Terus kok gue nggak kayak mereka ya? Kok gue pasti ada ya, pasti seluruh siapapun umat manusia pernah terlintas untuk merasa dirinya insecure, apalagi anak berkebutuhan khusus. Nah, saat itulah kita sebagai tenaga pendidik yang memang basically-nya tahu tentang anak berkebutuhan khusus, kita pahamkan. Nah, kita memang punya kekurangan, tapi jangan fokus pada kekurangan kita. Kita harus bisa meng-up-kan apa kelebihan kita. Misalnya anaknya pintar ngelukis, berarti kita harus up, mereka harus bisa, ya udah, kamu di sini aja nih, karena kamu bagus melukisnya. Misal dia punya bakat di suara, ya udah kamu kembangin di bakat suara. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi itu? Bagaimana cara kita memberikan jembatan untuk bisa anak itu mencapai kemampuan dia. Jangan kita lihat kekurangan mereka ya. Jangan kayak, duh kayaknya kamu, Kakak pernah sih, pernah kayak, karena kita udah di dunia pekerjaan yang memang rumitnya, nanti buat ading-ading juga merasakan lah, gimana rumitnya di dunia pekerjaan yang memang, menguras kesabaran banget sih, apalagi kena anak yang memang lamban banget, misalnya lamban banget, kita tuh kadang, "Oh ternyata kayak gini ya." Ya itu tadi, kita menguras tenaga kita, menguras kesabaran kita, di situlah fungsi kita gimana cara kita bisa membentengi diri kita juga nih, jangan sampai kitanya nih yang perlu pendampingan. Jangan sampai ya, karena kalau kita sharing nih, kumpul sama teman-teman yang se-GPK itu kadang kala itu juga mereka nyamperin unek-uneknya, "Wah gila hari ini," kalau kita bahasa sama teman-teman biasanya segrup, udah emangnya bahasanya emang udah, "Wah gila, mohon maaf Bunda," bukannya kita memang apa ya, tenaga pendidik ya, tapi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang paham dengan kita pasti kayak, wah luar biasa banget. Hari ini kita belajar anak yang, gimana ya, ngelajarin ABC aja lupa lagi dia. Baru aja 5 detik, "Nak, ini A." "Apa Nak?" "A." "Oke, tunggu berapa menit." "Ini tadi apa Nak?" "B." Waduh udah lupa lagi itu konsep tuh A. Jadi memang kalau misalnya ngajarin anak ABK tuh,
harus super sabar, harus super punya tenaga ekstra yang ya Allah, boleh nggak jangan anak ini? Pasti kita pernah mikir kayak begitu. Pernah, karena kakak pernah mikir, ya Allah bisa nggak jangan anak yang ini deh? Bisa nggak? Kayak, duh, kayaknya nggak mampu deh. Tapi kembali lagi ya, kita harus bisa mensemangati diri kita. Kalau misalnya kita dapat anak yang ini, berarti oh kita mampu nih. Berarti gue harus bisa menyelesaikan, menuntaskan perjalanan anak ini sampai ke kelas selanjutnya. Seperti itu. Nah, oke. Kira-kira ada lagi nggak nih materi ulun? Atau sudah? Habis ya? Satu slide lagi, Kak. Udah selesai ya? Satu slide lagi, Oh, di Kak. satu lagi. Oke, ini persiapan apa yang harus dilakukan orang tua dengan kebutuhan khusus sebelum mengenyam pendidikan di sekolah inklusif? Oke, orang tua harus mengerti ya, bener banget. Orang tua harus mengerti dan memahami kondisi anak. Nggak bisa dipaksain tadi ya. Kalau misalnya anaknya itu berat banget, aduh, mohon maaf banget ayah bunda kita, kalau misalnya atau saudara kita atau tetangga kita lihat nih anaknya kayaknya nggak mampu di sekolah inklusi, jangan dipaksain masuk inklusi. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena itu yang kesusahan anaknya. Mending di sekolahin ke SLB. Misalnya dia, mohon maaf, tulinya yang emang parah banget, desimalnya yang sekian berapa, itu kita nggak bisa maksain dia sebut sekolah inklusi. Karena memang dia belum mampu untuk masuk ke sana dengan sistem pembelajaran yang menggunakan bahasa sehari-hari, nggak ada yang pakai bahasa isyarat, seperti itu kan. Nah, otomatis harus ke sekolah luar biasa, karena di sana menyediakan hal itu, tentang anak berkebutuhan khusus yang memang hambatannya di pendengaran, seperti itu. Nah, kemudian orang tua berkonsultasi dengan lembaga yang memiliki kapasitas. Iya, betul banget. Berkonsultasi misalnya nih, kita arahin orang tua sebelum masuk ke sekolah inklusi, kayaknya perlu cek EQ dulu, tes EQ dulu, atau misalnya tes ke psikolog ya. Misalnya, anak saya ini gimana ya perkembangannya, Dok? Atau misalnya, ini anak saya kok beda banget dengan anak umumnya, Dok? Gimana ya, apa anak saya ini punya kelainan atau punya keunikan atau kespesialan apa, itu sebenarnya perlu. Kenapa? Karena itu akan membantu guru untuk bisa memberikan layanan yang sama tadi, yang sesuai dengan anak. Misalnya anaknya, oh ternyata misal, oh anaknya kesulitan belajar spesifik, atau misalnya, oh anaknya diskalkulia nih, disleksi. Otomatis kan kita nggak bisa menyamakan pendidikannya dengan anak pada umumnya. Nah, adanya bukti-bukti konkret yang itu sangat membantu guru dan orang tua. Orang tua meminta asesmen atau penilaian potensi anak kepada psikolog pendidikan. Ya, betul banget. Jadi tadi ya, adanya tes psikolog, tes EQ. Nah, di sekolah kan kita lakukan asesmen lagi. Asesmennya gimana nih? Kayaknya anaknya passing grade-nya masuk di mana ya? Terus misalnya, oh asesmennya anak mampu ini, anaknya bisa berhitung cuma 1 sampai ini. Oh anaknya kalau aspek sosial bagus nih, dia bisa berbaur. Oh pemahaman konsep dia bisa, cuman kalau misalnya persoalan angka dia agak susah. Nah itu kan bakalan kita sharingkan, bicarakan ke orang tua ya. Nah itu dia tadi perlunya persiapan orang tua sebelum menyekolahkan anaknya ke sekolah inklusi. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja ya sharing-sharing kita hari ini. Kayaknya Ulun paling banyak nih menyampaikan. Teman-teman tadi ada sebentar aja ya. Mohon maaf lah Ulun kelawasan. Lagi Ulun kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada pemateri 1, pemateri 2, dan narasumber kita atas paparan yang cukup menarik. Tiba saatnya kita memasuki pada sesi diskusi. Sesi ini akan dibagi menjadi 3 termin. Setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya untuk 3 orang. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan melalui room chat. Sebelum bertanya, tolong sebutkan identitas terlebih dahulu, dan untuk pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas.
Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang akan saya bacakan. Pertanyaan dari Ibu Husna, Bunda Azam, usia 5,4 tahun, hambatan pendengaran dengan menggunakan cochlear implant. Izin bertanya, Bu. Yang pertama pertanyaannya, apa saja persyaratan anak hambatan pendengaran untuk bisa masuk sekolah inklusi? Asesmennya dari mana? Dokter tumbang atau psikolog? Yang kedua, apakah ada daftar sekolah daftar inklusi di Kota Banjarbaru yang bisa menerima anak dengan hambatan pendengaran? Yang ketiga, manakah yang lebih baik mengejar kemampuan berbahasa dulu melalui terapi AVT dan TW atau tetap masukannya sekolah sesuai usia sekolah dasar? Dipersilakan kepada Kak Fitri menanggapi pertanyaan dari Ibu Husna. Cek dulu pertanyaannya, mantap sekali ya, antusias sekali Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Terkait pertanyaannya tadi pertama, anak bisa berhitung 1-50 saja, harus diapresiasi walau teman lainnya sudah belajar pecahan. Meskipun begitu, tidak perlu dipaksakan untuk ABK bisa mengikuti pembelajaran pecahan seperti teman lainnya. Ingin saya tanyakan, jika materi pembelajaran ketinggian dari kemampuannya, benar nggak yang ini? Apa yang paling atas ya? Oh, salah ya. Mohon maaf Bunda Azam, ulun salah baca, dari atas dulu ya. Hambatan pendengaran dengan menggunakan cochlear implant. Apa saja persyaratan anak hambatan pendengaran untuk bisa masuk sekolah inklusi? Ulun jawab dulu, kalau misalnya persyaratan, kalau misalnya implannya itu, ini kita bisa sharing aja ya Bu, Ibu boleh buka mic-nya untuk biar sekalian saya. Dia pakai implan, tapi itu bisa dengar nggak Bu? Atau misalnya dia punya kosa bahasa yang dia tahu, misalnya kenal mau minum kayak gimana, misalnya bisa ngomong minum, atau misalnya makan, meskipun memang tidak fasih, atau seperti apa Bu? Ibu bisa itu dulu bersuara bisa? Nggih. Oh iya, terima kasih Mbak Fitri. Nggih. Jadi Azam ini hambatan pendengaran dari lahir Mbak. Awalnya menggunakan alat bantu dengar, tapi karena belum sampai desibelnya, jadi kita operasi kemarin, kemudian menggunakan cochlear implant. Setelah menggunakan cochlear implant, alhamdulillah sudah memasuki normal hearing, yaitu 20-40 desibel, Mbak. Tapi masih rutin, intensif untuk terapi wicara dan terapi EVT-nya di Surabaya. Cuman yang jadi masalah buat saya ini adalah usia Azam kan udah late intervention nih, udah 5 tahun 4 bulan, udah mau masuk SD lah, karena dia sekarang juga udah TK. Cuman karena TK-nya masih daring, jadi dia belum pernah tatap muka sama teman-temannya. Yang jadi masalah buat saya itu adalah, pertama sebenarnya saya kemarin mau menyekolahkan TK karena ingin Azam bersosialisasi dengan teman-temannya supaya bisa menambah kemampuan berbahasa. Cuman kan karena pandemi, kemudian dia tidak pernah tatap muka sehingga sekarang udah TKB. Jadi bingung nih tahun depan mau masuk SD atau stop dulu nih sekolahnya setelah TK ini aja, apa terapi aja dilanjutkan sampai dia betul-betul memiliki kemampuan berbahasa, atau tetap dimasukkan ke sekolah SD? Apakah bisa sekolah inklusi? Seperti apa syarat-syaratnya? Seperti itu yang mau saya tanyakan, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, jadi gini ya Bu, kalau Azam sendiri perkembangannya setelah ikut terapi itu dari sebelumnya perkembangannya gimana Bu? Udah pesat atau misalnya udah kenal kosakata atau bahasa yang digunakan udah itu nggak Bu? Oral atau pakai alat atau gimana? Alhamdulillah nih, Bu? Sudah mulai berbahasa, cuman lafalnya yang belum jelas Mbak, karena kan baru 4 bulan post SO-nya.
switch on-nya baru 4 bulan. Jadi dia baru kalau mau minum, mau makan bisa sih dia untuk menyebutkan, cuman lafalnya masih belum jelas. Oh iya benar. Jadi memang ya Bu ya kalau untuk anak-anak tunarungu ya sebenarnya Bu, mohon maaf kalau teman-teman tuli biasanya lebih senang mereka tuh dipanggil tuli karena tuli itu yang terhambat cuman pendengaran tapi tidak Ya, yang betul. lain tinggi. Nah, jadi kalau untuk Ananda Azam alhamdulillah berarti ya Bu udah mengikuti terapi dan sepertinya alhamdulillah dari Ibu pun mensupport nih untuk Ananda Azam bisa mengenal lingkungan. Udah Ibu responnya udah bagus banget, positif banget untuk Ananda Azam biar bisa berbaur dengan anak-anak pada umumnya. Jadi kalau misalnya Ibu mau nih melanjutkan ke sekolah, Ibu posisinya di Banjarbaru ya, Bu? Iya, betul di Banjarbaru, Mbak. Apa di Banjarmasin? Banjarbaru. Banjarbaru, Bu ya, iya. Masya Allahnya kalau di Banjarbaru itu sebenarnya kalau bahasa persyaratan itu kembali di masing-masing sekolah sih Bu ya, di mana mereka menerima anak yang memang spesialnya di bagian telinga. Kalau di sekolah ulun itu sih kita memang persyaratannya pakai yang misalnya tadi ada surat keterangan dokter atau misalnya ada surat tentang pendengaran anak, gimana kalau misalnya anak mampu nggak nih di sekolah di sini, itu sebenarnya kita komunikasinya ke orang tuanya mau nggak di sekolah di sini, karena sekolah ulun tuh kan berbasis tahfiz ya Bu, jadi kita memang kolabsnya dengan Al-Quran dengan bahasa apa namanya Islami lah ya. Lupa ulun. Nah, kita tuh berbasis tahfiz yang memang untuk proses pembelajarannya itu memang kita pengenalan awal-awal itu ke Al-Quran dulu, belajar umi, belajar tahfiznya. Jadi kalau untuk anak jadi sekolahan saya itu Bu ada memang yang tuli dan pakai alat implan. Alat implannya itu juga ditempelin di kepala. Nah, Betul. cuman Azam sampai saat ini dia tuh kelas tinggi, betul. Cuman kalau yang sepengamatan saya, kebetulan bukan saya yang megang Ananda apa ya namanya, lupa, kebetulan megangnya kelas 6, dia di kelas 3. Cuman kalau sampai saat ini dia tuh kayaknya kurang respon. Kalau misalnya kita tepuk bagian belakang nggak ada respon apa-apa. Kalau misalnya kan mereka yang pakai alat implan kan sedikitnya tuh bisa merespon. Bisa kita tepuk di bagian belakang bisa menoleh. Atau misalnya kita panggil namanya Azam berapa kali misalnya dia bisa menoleh. Nah kalau yang Ananda ini dia entah itu berfungsi atau tidak, tapi dia bisa masuk di sekolah itu Bu. Berarti kalau misalnya anak Ibu ketemu sekolah yang tepat, ketemu memang sekolah yang menerapkan inklusif yang ramah anak, kayaknya bisa deh Bu dimasukkan ke sekolah. Karena memang kalau untuk anak-anak yang tuli itu bisa aja sebenarnya diajarin. Cuman ya tadi itu bagaimana cara gurunya lagi, keterampilan gurunya gimana bisa memberikan layanan, oh ternyata anak aku kan tuli, berarti tentunya lebih banyak ke gambar, pemahaman konseptual, gimana kita ngajarin, ini misalnya A, berarti A ya, A, boleh jadi kita bisa pakaiin bahasa isyarat. Nah, sebenarnya kalau anak-anak tuli nggak masalah sih, kalau misalnya kita ajarin bahasa isyarat, sebenarnya bahasa isyarat itu pun menjadi budaya mereka, karena ada juga pun orang tua yang kayak, anak aku pasti bisa ngomong, kayak bahasanya tuh orang tuanya tuh kayak kekeh banget, anak aku tuh pasti bisa ngomong, terus tidak mau mengenal yang namanya bahasa isyarat. Sebenarnya itu juga salah sih menurut ulun. Harusnya orang tua tetap mau bahasa isyaratnya itu seperti ini apa. Kenapa? Karena bisa jadi kan kita nggak tahu nih, bisa jadi anak tuli itu mampu, dia bisa bahasa oral, bisa bahasa isyarat, bisa.
Mohon maaf untuk narasumber terlempar dari Zoom. Sambil waktunya. Baik, pertanyaan yang kedua dulu. Pertanyaan kedua yaitu dari Khairatun Nikmah. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan orang tua dalam mempersiapkan anak berkebutuhan khusus. Untuk apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan orang tua dalam menyiapkan anak berkebutuhan khusus dalam menyekolahkan di sekolah inklusif. Selanjutnya dipersilakan kepada Kia menanggapi pertanyaan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Khairatun Nikmah, yaitu apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan orang tua dalam mempersiapkan anak berkebutuhan khusus dalam menyekolahkan di sekolah inklusif. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Ibu Fitri. Di sini saya jelaskan kembali, yaitu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang akan mengikuti sistem pendidikan inklusif. Yang pertama, orang tua harus mengerti dan memahami kondisi anak, terutama jenis dan kemampuan khusus yang dimiliki anak. Mengetahui kemampuan anak bukan sebatas tahu jenis disabilitas atau kebutuhan yang dapat menunjang anak saat mengikuti sistem pendidikan inklusif. Misalnya tadi juga kata Ibu Fitri, kalau anaknya tunarungu, kita ajak juga di rumah berbahasa isyarat, dan sama juga kan seperti dia di sekolah, jadi sama. Terus yang kedua, nah, kita kalau orang tua masih belum tahu mengetahui potensi anak dengan kemampuan khusus, mereka dapat berkonsultasi, bisa juga dengan dokter, psikolog, untuk mengetahui kapasitas anak itu. Karena itu orang tua harus rajin mencari informasi dan berkomunikasi dengan komunitas yang dapat mendukung potensi anak. Yang ketiga, sebaiknya orang tua meminta atau melakukan asesmen nih atau penilaian potensi anak kepada psikolog tadi, kepada pendidik. Penilaian diajukan sebagai merupakan penilaian potensi anak, bukan pada kekurangannya. Selama ini asesmen yang diterapkan untuk siswa dalam memilih sekolah lebih banyak berorientasi pada kekurangan siswa. Nah, jadi itu persiapannya untuk anak di sekolah inklusif ya tadi. Sekian dari saya, mungkin ada dari teman-teman ingin menambahkan dari narasumber ketiga atau narasumber utama. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita sudah datang. Boleh dilanjutkan. Oke. Ya Bu, mohon maaf ya. Mohon maaf lagi-lagi HP saya ada sedikit permasalahan di jaringan dan begitulah ya kan. Kayak lanjut ya Bunda ya. Tadi kembali ke persyaratan. Sebenarnya kalau persyaratan yang itu nggak ada ya Bun. Tergantung ke masing-masing sekolahnya Bun. Gimana cara menyikapi kalau di sekolahan kita itu sebenarnya menerima ya Bun. Cuman ya tadi kalau misalnya memang anaknya belum mampu, alangkah baiknya masih proses ke terapi aja dulu. Memang perlu difasilitasi di situnya. Kenapa? Karena kalau misalnya anak memang kita fokuskan ke terapi, sebenarnya itu lebih memudahkan. Tapi why not dia
sambil terapi, dia sambil sekolah, nggak masalah Bu. Kalau memang anaknya mau-mau aja dan sekolahnya pun inklusifnya welcome dan memang good, silahkan. Kalau menurut aku sih tidak masalah. Ananda Azam pun misalnya bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang lain, misalnya berbaur, tentunya itu akan membantu aspek sosial Ananda Azam untuk bisa lebih mengenal, berteman. Nah, seperti itu sih Bun. Gimana Bunda? Kira-kira apa ada lagi? Sepertinya Bunda Ajeng tadi terlempar juga, Kak. Oh, keluar juga kah? Iya. Oh, gitu. Kayaknya jaringan ya. Atau... Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau gimana? Pertanyaan selanjutnya atau Dari Dina. Selanjutnya dari Dina mengenai seperti apa yang Pian katakan, anak bisa berhitung 1 sampai 50 saja, harus diapresiasi. Walau teman lainnya sudah belajar pecahan, meskipun begitu perlu dipaksakan untuk ABK bisa mengikuti pembelajaran pecahan seperti teman lainnya. Yang ingin saya katakan, materi pembelajaran ketinggian dari kemampuannya, pembelajaran bisa dimodifikasi, omisi, substitusi, atau duplikasi. Tapi apakah anak akan tertinggal materi dari teman lainnya? Kalau tertinggal materi mana, apakah anak tidak naik kelas? Mohon dijawab. Oke, jadi pertanyaannya itu mengenai kalau misalnya anaknya itu berhitungnya 1 sampai 50 nih. Terus kita pakai pembelajaran modifikasi. Terus yang dikhawatirkan masalah ketertinggalan pembelajaran tadi kan, benar nggak? Iya kan ya. Nah, kalau misalnya itu berarti kan itu aspek matematika ya, berarti itu kita berkaitan dengan mata guru mapel sama guru wali kelasnya. Berarti kita komunikasiin sama wali kelasnya, Bu, ini kayaknya Ananda B nggak mampu Bu matematikanya. Ananda B cuma bisa mampunya pertambahan Bu, sedangkan teman-teman yang lain kan udah belajar pecahan nih Bu. Gimana ya Bu? Apakah kita paksakan dia sama? Dalam hal berarti otomatis kan kalau misalnya anak itu, misal guru nih, guru wali kelas sama guru mapelnya tetap mau, bisa main aja pelajarannya, mau kada mau, kita yang menjawab akan matematikanya kita. Karena tadi orang guru mapel dan guru wali kelasnya harus sama materinya. Tapi kan apa yang kita turunkan gitu, nah soalnya aja pecahan tuh ngalih gitu, nah perkalian 5 tuh gini ngalih, apa yang diturunkan seperti itu kan. Kayak apa inya kada mampu inya aja bisanya pertambahan itu pun masih ada salah. Misalnya pertambahan 5 ditambah 8 berapa, atau 5 ditambah 3 gitu, nah menjawabnya 13 jar. Nah, luput loh. Itu aja kayak model konsep pertambahan pun ini masih perlu di apa ya bahasanya tuh, perlu ditanamkan benar gitu. Nah, apalagi yang pecahan dan lainnya, tentunya kita pakai modifikasi kan. Nah, cuman dalam hal ini kita komunikasikan lagi dengan guru mapel dan wali kelasnya seperti apa. Kalau ulun tuh lah semalam tuh guru mapelnya tetap mau belajarnya yang sama, cuman kasih aja jawabannya. Jadi nanti mungkin nilainya akan standar sesuai dengan KKM. Cuman kalau misalnya kita kasih soal yang memang inya mampu kan bisa jadinya dapat 100 kan. Nah, misalnya kan kita suruh aja nih soalnya pertambahan aja, kita kasih 1 tambah 2, 1 tambah 1, 1 tambah berapa, 2 tambah 3, atau 2 tambah 1, yang memangnya bisa gitu. Nah, kalaupun misalnya guru mapelnya mau memaksakan, berarti kan kita yang menjawab akan. Kita kasih nih salin aja nak Kai. Seperti itu kan. Nih salin nak jawabannya. Baru nanti kita masuk ke pembelajaran yang memang ini bisa kayak itu nah. Yang memang kita belajar pertambahan aja deh dulu, kita berhitung 1 sampai 60 dulu deh. Kan Pian sudah bisa nih 1 sampai 50. Yuk kita naikin lagi pemahaman berhitungnya 1 sampai 60. Seperti itu kan.
kalau misalnya apakah anak ABK-nya tertinggal kalau misalnya pembelajarannya itu tidak sesuai dengan materi yang diikuti, kayaknya lagi-lagi kembali ke kesepakatan kita sama mapelnya dan guru kelasnya. Apakah memang anak ini harus sama, atau misalnya kita modifikasi aja deh, atau kita substitusi aja deh materinya, atau kita ganti sama sekali, atau kita rombak sama sekali, ataupun soal itu kita turun aja ke kelas 2. Nah, itu kembali lagi memang harus dapat kesepakatan dari guru-guru terkait, termasuk ke kepala sekolahnya. Kayak apa nih kepala sekolahnya nih, apakah menyetujui atau seperti apa. Nah, seperti kalau misalnya tertinggal ya, sebenarnya itu tergantung dari sekolahnya lagi. Apakah sekolahnya memang mensistemkan itu memang aspek akademik. Kalau misalnya aspek akademik kan otomatisnya kadakawa, apalagi aspek yang berhitung. Kalau misalnya sekolah itu malah sebenarnya kan banyak penilaian yang tidak hanya kita berpatokan pada penilaian akademik, kan ada penilaian lain, psikomotorik, sosial, yang lain sebagainya yang memang ini mampu di situ. Sebenarnya kalau misalnya kita mengukur kemampuan anak kita itu cerdas tidaknya anak kita itu dengan sebuah angka, sebuah hitung-hitungan, sebenarnya kita tidak bisa, karena memang kita pun sebagai seperti ini pasti kita nih punya kayak misalnya nih, Ulun nih kada pintar matematika, Ulun bungul lah, gitu nah. Ulun nih sama sekali, ya Allah, bahasa kasarnya tuh buntat dengan matematika. Kada paham tentang matematika, kayak apa Ulun? Apakah Ulun dikategorikan, kamu tuh kada pintar? Tidak. Pasti ada yang lain kan? Oh, ternyata dia mampunya ini, berarti kecerdasannya di situ kan? Misalnya si siapa Putri, misalnya Putrinya kalau bahasa diam aja terus. Inya tuh kalau misalnya mengerjakan tugas ini nih, kada mau aja, kada bisa. Astaga aja ngali benar aja, menulisnya lambat, ini segala semuanya. Pokoknya tulisannya kada bagus, tapi ketika inya dikasih soal logika, matematika, dia bisa menyelesaikan itu. Apakah inya bungul? Bahasa kasarnya. Tidak, ini tidak bungul, ini tidak bodoh, tidak. Inya pintar tapi dengan versi inya. Inya pintar dengan kemampuan inya. Memang inya pintarnya di matematika, bidang matematika kan. Oh, ternyata si A bidangnya di bahasa. Oh, ternyata si A bidangnya di musik. Kalau misalnya anak itu sudah bisanya di bahasa, kita kasih ke angka otomatis karakawa ini kada bisa gitu. Nah, sama kita kayak memaksa maunya tuh apanya di darat kan kita suruh maunya tuh berenang ikan di lautan, nyata inya kalah lawan iwak. Sudah habis. Waktu sudah habis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman sekalian atas pertanyaannya dan pengetahuan yang luar biasa hari ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu, mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi ini. Para peserta yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengetahuan berharga dari narasumber atau pemateri kita. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya, saya Indah Putri Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih kepada Saudari Rizkiatul Ilahiyah, Saudari Windiner Ajijah, dan Ibu Fitri SPD atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang baru yang dapat kami dapatkan di sini mengenai anak berkebutuhan khusus dan pelayanan yang didapatkan di sekolah inklusif. Terima kasih juga kepada Saudari Indah Putri Pratiwi yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak
acara dari awal hingga siang hari ini. Tentu saja, para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia akan memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan terus belajar hari ini hingga esok hari nanti. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu yang lebih membahagiakan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Fitri. Terima kasih semuanya. Terima kasih See you, banyak. semangat kalian luar biasa, mantap. Yang luar biasa disampaikan. Mantap. Tip, luar biasa pemateri 1, 2, good, keren, 3, mantap, semangat terus ya, karena dunia pendidikan tuh banyak sekali tantangannya. Baik, kakak matikan ya, terima kasih. Dadah, Semangat juga Kak. Terima kasih peserta semua.